Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba membandingkan bagaimana performa harddisk dengan RAM 2GB dengan hasil yang sudah kita upgrade dengan SSD dan RAM 4GB teman-teman. Ini akan menjadi alasan kita untuk melakukan upgrade laptop teman-teman tanpa harus berpikir ulang. Oke teman-teman, kali ini saya akan menggunakan satu perangkat upgrade. Yang pertama adalah RAM, di sini mereknya Vigen, yaitu kapasitasnya 4GB. Yang kedua adalah SSD teman-teman, di sini SSD dengan kapasitas 266GB dan tercantum di situ speednya adalah 550/477. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, silakan kalian yang baru mampir silakan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tiap hari tentang teknologi dan kalian turut mendukung channel ini untuk berkembang. Oke teman-teman, saya mulai saja. Pada laptop ini kita akan menggunakan harddisk bawaan teman-teman. Kita akan melihat spesifikasinya terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah waktu loading untuk membuka file system teman-teman. Di sini saya klik disk PC lalu saya properties. Nah, kita akan melihat speknya di sini teman-teman. Oke, teman-teman bisa ingat-ingat teman-teman ya, ini adalah performa ketika kita menggunakan harddisk. Nah, ini adalah spesifikasinya. Yang pertama adalah prosesornya tipe N3050 dengan clock rate 1,6 GHz teman-teman dan menggunakan RAM 2,0 GHz. Dimana di sini kita menggunakan harddisk dengan kapasitas 500 GB teman-teman. Kita akan mengecek pada partisinya. Sini saya start lalu saya lakukan pengecekan partisi teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini harddisk sudah terdeteksi bahwa dia adalah kapasitas 465,7 GB teman-teman. Itu artinya ini kapasitasnya adalah 500 GB teman-teman. Dan kita coba lihat performanya pada task manager. Oke, di sini performanya teman-teman. Kita bisa cek yang pertama adalah prosesor. Di sini CPU-nya cukup berat teman-teman ya, karena memang di sini tipenya adalah entry level, dia menggunakan 1,6. Lalu memorinya teman-teman di sini 1,9, dimana ketika tidak ada aktivitas dia sudah terpakai 1,3. Itu artinya memori ini cukup terbebani teman-teman karena dia menggunakan kapasitas yang pas-pasan teman-teman ya. Untuk harddisk di sini kita lihat proses cukup ringan pada saat tidak ada aktivitas teman-teman, dan GPU-nya tidak melakukan aktivitas dan santai saja. Nah, di sini yang kita upgrade adalah dua ini teman-teman, dan kita akan lihat pengaruhnya. Yang pertama, kita akan mencoba untuk membuka aplikasi. Di sini ada Google Chrome. Saya akan klik 2 kali. Kita coba cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, dalam kehitungan ke-15 ternyata masih belum muncul teman-teman ya. Di situ CPU berproses hingga 50%, CPU memori 1,4 teman-teman, dan harddisknya teman-teman sangat berjuang di situ hingga 100% teman-teman. Itu artinya aktivitas ini cukup berat untuk dibebankan oleh harddisk ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya ada beberapa faktor kenapa ini terjadi teman-teman. Yang pertama yaitu karena usia harddisk yang sudah cukup lama, begitu juga dengan kapasitas memori yang kita golongkan pada memori yang cukup rendah teman-teman ketika menjalankan Windows 10 ini. Nah, ini untuk membuka browser teman-teman ya. Setelah itu kita coba untuk membuka aplikasi yang lain, misalkan adalah Office. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 teman-teman. Di detik ke-20 ternyata masih belum terbuka teman-teman. Kita bisa lihat prosesnya di sini, CPU mencapai 100% teman-teman, dan harddisk tetap pada konsisten yaitu dia bekerja pada 100% teman-teman. Memori sudah hampir penuh teman-teman. Nah, baru terbuka teman-teman. Ini diperkirakan sekitar 40 detik untuk membuka ini. Ya, ternyata cukup berat teman-teman ya untuk melakukan ini. Itu artinya pada aplikasi yang lain bisa jadi berlaku sama teman-teman. Oke, ini adalah performa pada saat komputer ini belum di-upgrade, dan kita akan lakukan upgrade teman-teman dengan dua spare part yang sudah disiapkan, dan setelah ini kita akan melihat perbedaannya.
Oke teman-teman, kita sudah lakukan upgrade laptop ini. Jadi laptop ini sudah kita pasangkan SSD 256GB dan RAM 4GB teman-teman. Kita akan mencoba melihat apa perbedaannya teman-teman ya. Di sini saya pastikan komputer yang saya gunakan atau laptop yang saya gunakan ini adalah laptop dengan tipe yang sama. Nah, di sini saya akan cek teman-teman ya. Di situ Intelnya tetap ya teman-teman, N3050 dengan clock rate 1,6. Lalu RAM-nya sudah saya upgrade menjadi 4GB teman-teman. Untuk harddisknya atau SSD-nya ini kita bisa lihat pada bagian partition teman-teman. Nah, silakan kalian masuk ke partition. Nah, di sini kalian akan melihat bahwa storage sudah saya ganti SSD dengan kapasitas 256 teman-teman. Jadi real kapasitinya adalah 238,46. Oke, kita akan mencoba lihat apakah perbedaannya teman-teman. Yang pertama, kita akan buka aplikasi. Di sini aplikasinya adalah Microsoft Office teman-teman. Nah, sambil kita tunggu 1 2. Oke, sepertinya 1 2 sampai 3 detik teman-teman, aplikasi ini sudah berjalan. Jadi kalau kita bandingkan sangat jauh sekali dengan ketika kita menggunakan harddisk teman-teman ya. Jadi cuma 3 detik sudah terbuka teman-teman. Nah, kalau saya lihat performance di sini teman-teman, kita lihat aktivitasnya pada perangkat keras yang sudah kita upgrade. Yang pertama CPU ini tetap teman-teman, tapi memori dan di sini ini sudah kita upgrade teman-teman ya. Di sini memorinya 1,1, jadi dia dari 4GB hanya digunakan 1,1 teman-teman. Ini artinya hanya sekitar 30% teman-teman ya. Nah, setelah itu saya akan mencoba buka aplikasi yang lain di sini. Nah, yang tadi saya coba ini adalah browser teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba karena masih belum ada browser Chrome, saya gunakan Internet Explorer teman-teman. Nah, sepertinya tidak ada jeda teman-teman, jadi dia tidak sampai 1 detik sudah membuka aplikasinya teman-teman ya. Jadi sangat cepat sekali. Nah, kita sambil cek saja aktivitasnya teman-teman di sini ya. Ketika kita buka aplikasi Foxit, kira-kira apa yang ternyata ketika kita buka Foxit teman-teman, jadi dia masih belum apa-apa sudah terbuka teman-teman. Itu artinya aktivitas pada disk sangat ringan dan memori ini kita lihat masih tampak tenang teman-teman. Jadi dia masih stagnan pada 1,1, jadi tidak seperti sebelumnya. Sekarang saya akan uji performa pada copy teman-teman. Nah, untuk kalian tahu bahwa di sini harddisk yang lama teman-teman, di sini saya sudah masukkan ke enclosure teman-teman. Saya akan mencoba uji performa kopinya dan saya akan bandingkan dengan SSD teman-teman ya. Sebentar saya pasangkan dulu. Oke, harddisk sudah terpasang teman-teman. Kita akan mencoba uji kecepatan kopinya teman-teman. Di sini ada beberapa file. Jadi di sini saya akan uji kecepatan copy dari SSD ke harddisk teman-teman. Itu artinya kita akan mencoba untuk mengetes pada harddisk ini kecepatan membacanya itu berapa megabyte per second dan berapa detik yang dibutuhkan teman-teman ya. Sini kita tunggu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sekitar 10 detik teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan hal yang sama, tapi kita akan menguji pada SSD teman-teman. Karena SSD ini ada di komputer kita, maka saya akan copy lalu saya paste di picture teman-teman. Nah, di sini ini adalah storage miliknya SSD. Lalu saya paste teman-teman, saya coba cek. Oh, tidak ada loading sama sekali teman-teman ya. Jadi tinggal dia ketika di copy dia langsung muncul begitu saja teman-teman, sekitar 1 detik saja teman-teman. Itu artinya kecepatan SSD dengan harddisk yang saya tes kali ini bisa jadi 10 kali lipat lebih baik daripada harddisk teman-teman. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan kalian untuk mengganti atau mengupgrade SSD dan mengupgrade RAM kalian. Nah, di sini kita lihat kecepatannya sangat berbeda jauh teman-teman ya. Mungkin itu untuk percobaan kali ini. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir. Silahkan klik subscribe dan like teman-teman kalau kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.